Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Salam. Ibadah kita pada sore hari ini akan mempelajari firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita mempelajari firman ini, marilah kita berdoa, kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat memahaminya dengan baik dan benar, dan kuatkanlah kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya hanya akan membaca ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7, sebagai dasar perenungan kita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan dari perikop ini? Saya berharap Bapak Ibu dapat membaca perikop ini secara lengkap dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pesan daripada teks ini. Yang pertama, saudara, adalah Yesus makan dan minum bersama-sama dengan orang berdosa, bersama-sama dengan orang pemungut cukai. Dan pada waktu orang-orang Farisi melihat Yesus makan dan minum dengan orang-orang berdosa itu, mereka marah. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa Yesus tidak boleh bersama-sama ataupun berteman, apalagi makan dan minum dengan orang-orang berdosa. Saudara-saudara, di sini Yesus mau menegaskan, mau menjelaskan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini justru untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah tujuan kedatangan Yesus. Itulah tugasnya sebagai seorang Mesias. Dan oleh karena itu, dia bergaul dengan orang-orang berdosa, bukan karena mereka itu hina, tetapi karena mereka itu harus diselamatkan, agar supaya mereka mau bertobat, mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias, supaya dengan demikian mereka memperoleh keselamatan. Di sini Yesus mau memperlihatkan bagaimana kasih Allah yang berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang yang non-Yahudi. Karena saudara, Allah telah mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Yesus mau menjelaskan ini kepada umat manusia
yang berdosa, agar supaya mereka percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, agar supaya mereka bertobat dan mereka beroleh keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Yesus menjelaskan tentang bagaimana kasih Allah itu mencari orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang sesat, agar supaya mereka itu kembali kepada Allah, agar supaya mereka itu bertobat. Dan untuk itu Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab, yang mencari dombanya yang sesat, dombanya yang hilang dari kumpulan-kumpulan lainnya. Saudara-saudara, di sini Yesus mau mengatakan bahwa Allah tidak hanya menunggu orang bertobat. Allah tidak hanya mengasihi orang-orang benar, tetapi justru Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan Dia mencari orang-orang yang berdosa itu. Ia berinisiatif supaya orang-orang berdosa yang hilang itu dapat ditemukan kembali. Dan dengan demikian, mereka boleh percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka boleh diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya bagi kita sebagai orang percaya? Pertama-tama saya kira yang paling penting bagi kita adalah hidup kita ini adalah untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan di dalam mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri itu, kita diminta untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita. Kita mengasihi tanpa membeda-bedakan orang, tanpa membedakan suku, golongan, tanpa membedakan bangsa, bahkan tanpa membedakan agama apapun. Kita diminta untuk mengasihi. Kita diminta untuk bisa bersahabat dengan mereka. Kita diminta agar supaya jangan merendahkan orang lain, jangan meremehkan orang lain, jangan menganggap bahwa kitalah yang paling baik, paling benar, paling hebat, atau paling suci di dunia ini. Yesus meminta supaya kita memperlihatkan kasih itu kepada semua orang dalam perkataan, dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian orang boleh mengenal dan boleh percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Orang boleh bertobat dan mereka boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu. Hal yang kedua, sebagai orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita diminta agar supaya mengasihi bukan hanya pasif, tetapi kita juga diminta untuk mencari yang sesat, mencari yang hilang, agar supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh kembali kepada Allah, mereka boleh percaya dan boleh bertobat dan diselamatkan. Jadi saudara, itu berarti kita diminta untuk memberitakan Injil kepada dunia. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, melalui pekerjaan kita masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Terutama di dalam masa pandemi yang makin berat dan makin sulit ini.
Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita diminta untuk mengasihi sesama kita dengan perbuatan kita. Kita diminta untuk prihatin, diminta untuk empati, simpati kepada mereka yang dalam keadaan sakit, kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja berat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita diminta untuk memberikan bantuan kepada mereka melalui apa yang bisa kita bantu. Dan dengan demikian, maka kasih Allah itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan sesama. Dikatakan oleh Yakobus bahwa iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, semoga firman Tuhan ini menguatkan kita agar supaya kita tetap setia kepada Yesus, tetap setia memberitakan Injil, dan tetap setia mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon Engkau menolong kami agar supaya kami dikuatkan untuk mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Allah telah mengasihi manusia. Untuk mencari mereka yang sesat sebagaimana Allah telah mencari orang-orang yang sesat untuk diselamatkan. Tolonglah ya Bapa, agar supaya melalui apa yang kami lakukan ini, nama Tuhan terus dipermuliakan dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.